Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Rozi. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih bagaimana cara menentukan besar tabungan awal jika diketahui masing-masing ada tabungan akhir, bunga, kemudian lama menabung dan sebagainya. Di mana ini merupakan masuk materi aritmetika sosial, lebih khusus ke bunga tunggal. Nah, ini merupakan lanjutan dari video kita tentang aritmetika sosial bagian yang ketiga. Ini merupakan lanjutannya ya. Oke, ini penting saya sendirikan. Kenapa? Karena memang untuk menentukan tabungan awal itu agak sulit ya. Makanya saya sendirikan. Nah, di sini kita akan berlatih di banyak variasi soal. Soal yang pertama, sebuah bank menerapkan suku bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Setelah 2,5%, tabungan Arif di bank tersebut menjadi 5.400.000. Tentukan tabungan awal Arif. Oke, jadi yang pertama kita harus memahami bahwa untuk mencari bunga itu di sini kan 8% per tahun, tapi lama menabungnya 2,5%. Sorry, 2,5 tahun maksudnya, atau 2 tahun lebih 6 bulan ya. 2 tahun lebih 6 bulan. Nah, seperti ini. Berarti kita harus mencari bunganya ya. Bunga yang diperoleh Arif itu kalau 1 tahun kan 8% kali tabungan awal. Karena dia itu lama menabungnya 2,5 tahun, maka ya 2,5 dikalikan 8%. Nah, 2,5 kalau kita kalikan dengan 8 itu jadinya berapa? 20 kan ya? Berarti bunga yang diperoleh Arif itu adalah 20% dari tabungan awal. Oke, jadi bunganya adalah 20% dari tabungan awal. Sementara yang diketahui adalah tabungan akhir, bukan tabungan awal. Tabungan awal justru yang ditanyakan. Nah, ini ditanyakan. Jadi ini jangan diisi 5.400.000 ya, nggak boleh, karena ini tabungan awal, bukan tabungan akhir. Nah, tabungan akhir itu, ini saya namakan tabungan akhir ya, karena ini tabungan yang diperoleh selama N bulan atau N tahun. Di sini 2,5 tahun. Tabungan akhir tentu kita tahu bahwa cara mencarinya yaitu dengan cara tabungan awal ditambah dengan bunga yang diperoleh. Tabungan awalnya kita tidak tahu, bunganya pun juga masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena masih belum berupa angka nominal. Tapi kita tahu tadi di atas bahwa bunganya itu adalah 20% dari tabungan awal. Sehingga yang di sini kita ganti dengan 20% kali tabungan awal. Tabungan akhirnya sudah ada nih, 5.400.000. Nah, sekarang kita tambah ini. Tabungan awal ditambah 20% kali tabungan awal. Ini bagaimana cara menjumlahkannya? Ini karena di sini ada persen ya. Ini nggak ada persennya. Berarti harus kita jadikan persen. Ini kalau tidak ada apa-apanya itu artinya berapa? Artinya kan 1 kan ya. Nah, 1 itu kan sebetulnya sama aja dengan 100%. Loh, kok bisa? Iya. Karena 100% itu kan sama aja dengan 100 per 100 kan? Sama aja dengan 1 kan ya? Nah, berarti ini sebetulnya 1 itu bisa kita tuliskan menjadi 100%. Nah, kayak begini ceritanya. Oke. Sekarang kalau sudah sama-sama ada persentasenya, maka bisa kita jumlahkan. Seperti kita menjumlahkan aljabar dulu ya. 100% tabungan awal ditambah 20% tabungan awal. Ini ada kalinya ya. Berarti ini bisa kita jumlah. Kenapa? Karena sama-sama variabelnya tabungan awal. 100 tambah 20 ya 120%. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan. Oke, ini saya hapus biar tidak mengganggu. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan. 120% itu sama aja dengan 120 per 100. Kemudian kita pindah. Ya, mohon maaf ini belum pindah. Nah, ini yang baru pindah. Dipindah maka menjadi perkalian tapi dibalik ya, karena ini pecahan. Tadi kan 120 per 100, sekarang menjadi 100 per 120. Coret aja, coret-coret 12 dengan 540 bisa kan ya? Ini 45 ya. Nah, 45 nolnya ada berapa ini? Nolnya ada 5 ya, berarti Rp4.500.000. Ini adalah
tabungan awal Arif, modal Arif ketika menabung. Ya, ini tabungan awalnya tentu lebih rendah daripada tabungan akhir. Oke. Berapakah bunganya? Ya, bunganya silakan dihitung sendiri. Tapi kan yang ditanya bukan bunga, tapi hanya tabungan awalnya. Untuk bunganya tinggal kita kurangin aja. 5.400.000 dikurangi 4.500.000. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya yang bervariasi, angkanya berbeda ya. Oke, ini memang soalnya saya ambil dari soal-soal ujian nasional. Kalau ini tahun 2011 ya, seingat saya ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 sama. Hanya saja angkanya agak dibedain sedikit ya. Sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun setelah 2,5 tahun ya. 2,5 itu kan sama aja dengan 2,5 kayak tadi kan ya. Ini kan 2,5. Tabungan Budi di bank sebesar 3 juta. Nah, tabungannya menjadi 3 juta. Berarti ini adalah tabungan akhir. Sementara tabungan awalnya ditanyakan. Oke, caranya tadi kita mencari bunga, yaitu caranya ya 2,5%, 2,5 tahun kalikan 8% kalikan tabungan awal. Ini sama kayak tadi, 2,5 kali 8 itu adalah 20% ya. Sama sekali kayak tadi ya, sama banget. Jadi ini 100% tambah 20% jadinya 120%. Nah, kayak gini. Terus pindah jadinya 100 per 120. Ini juga bisa kita coret nolnya. Terus kemudian 300 dibagi 12 ya. Ini coret ini bisa nih. Coret-coret 12 dengan 300 bisa. Jadinya 25 ya. Nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 5 ya. 2.500.000 rupiah. Jadi jawabannya A. Oke. Jadi memang pertama mungkin caranya agak panjang. Nanti kalau sudah terbiasa mengerjakan ke beberapa soal ini, saya yakin kalian sudah menguasai lah. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu lama, langsung bisa dicari. Memang awal-awal saya pakai cara agak yang lama ya. Tujuannya biar jelas. Lanjut. Nomor 3, Bagas menabung di sebuah bank dengan suku bunga 9% per tahun setelah 8 bulan. Nah, ini beda dengan nomor 1 dan 2. Kalau tadi kan 2,5 tahun ya, satuannya tahun. Sekarang itu bulan. Jadi nggak sampai setahun, 8 bulan. Jumlahnya jadi 636.000. Berapakah tabungan awal? Nah, karena di sini bulan ya, berarti untuk mencari bunga, ya, kita pakai 8 per 12. 12 dari mana? 12 itu dari 1 tahun kan ada 12 bulan. Ya. Pak, bagaimana kalau dia itu menabungnya selama 1 tahun? Ya, berarti 1 kali 9%. Ya, karena 1 tahun kan 9%. Nah, ini nggak sampai 1 tahun. Ya, berarti 8 per 12. Kenapa 8? Karena di sini ada keterangan 8 bulan. Kalau 5 bulan, ya 5 per 12. Kalau 12 bulan, Pak, ya 12 per 12. Kan 1 tahun, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Sekarang kita tinggal menyederhanakan. 8 dan 12 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Dibagi berapa ini? 4. Dibagi 4. Jadinya atasnya jadi 2. Atasnya jadi 2. Bawah jadi 3. Nah, ini kali 9%. Coret-coret aja kan jadi 3. 2 kali 3 jadi 6. 6%. Nah, karena tadi di soal nomor 1 dan 2 kalian sudah belajar bagaimana cara menentukannya agak panjang. Sekarang kita langsung saja ya. Jadi intinya di sini kita peroleh bahwa bunganya adalah ini 6% kali tabungan awal. Berarti untuk mencari tabungan akhir itu pasti yaitu tabungan akhir sama dengan 106% dikali tabungan awal. Ya. Mungkin ada yang tanya, kok bisa 106%, Pak? Iya, ini memang awalnya itu ditambah ya. 6% kita tambah dengan 100%. 6% dari mana? Dari awal tadi. 100% dari mana? Dari mula-mula. Karena tabungan awal itu kan 100%. Oke? Ini jadi 106 per 100. Kemudian dipindah jadi pembagian atau jadi perkalian, tapi dibalik 100 per 106. Ya. Ini kalau dibagi jadinya berapa ini?
Bisa ya, 106 dengan 636 bisa ini ya. 6 ya. Oke, 6 nolnya 5. Berarti 600.000. Oke, mudah banget kan ya? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Semoga dengan soal berikutnya itu bisa lebih jago nanti kalian. Oke, ini soal ujian nasional. Seingat saya tahun berapa ya? 2014 atau berapa ya? Sekitar itulah. Entah itu 2013 atau 2014 ya, sekitar itu. Sama persis ya. Namanya juga sama, tabungan Susi, angkanya juga sama. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Nah, jadi Bu Susi ini nabung di koperasi selama 9 bulan. Nah, koperasinya ini menerapkan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Oke, caranya sama ya. Jadi kita di sini diketahui bulan ya, bukan tahun ya. Jadi ini bulan, ini 9 bulan ini. Berarti cara mencari bunga berarti ya 9 per 12 karena 9 bulan. Ya. Kemudian kita coret, jeret, jeret. Jadinya berapa? 9% kan? Nah, 9%. Jadi bunganya adalah 9% dari tabungan awal. Nah, sekarang sama aja dengan soal nomor 3 tadi. Berarti cara cepatnya langsung saja untuk mencari tabungan akhir yaitu 109% dikali tabungan awal. 109 dari mana, Pak? Oke, ini dari 9% plus 100%. 9% dari mananya? Dari tabungan awal tadi. 100% dari mana? Dari tabungan awal. Itu kan mula-mula kan 100%. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah 109 per 100, kemudian kita balik, jret. Nah, jadinya 100 per 109. Oke. Jadinya seperti ini. Kemudian kita coret-coret ini bisa ya, 3.800 dibagi ini. Oke, bisa 3.500 ya. 3.500.000 rupiah. Jadi tabungan akhirnya tabungan awalnya adalah 3.500.000 rupiah. Ini merupakan tabungan awal. Kalau misalkan ditanya berapakah bunganya, ya sudah kita harus menghitung aja ya. 3.81500 kita kurangi dengan 3.500. Ini kalau kita ingin mencari bunga besar bunganya. Tapi yang ditanya adalah tabungan awal saja. Oke, semoga bermanfaat dan bisa paham ya kalian ya. Sukses selalu, sehat selalu. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.